Hari Kesaktian Pancasila dalam Perspektif Historis. Latar belakang tragedi G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30 SPKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam kudeta tersebut, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Pada Juli tahun 1960, PKI melancarkan kecaman-kecaman kepada kabinet dan juga tentara. Ketika tentara bereaksi, Soekarno segera turun tangan sampai persoalan ini sementara selesai. Hal itu malah menjadikan hubungan antara Soekarno dan PKI semakin dekat. Bulan Agustus tahun 1960, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia PSI yang merupakan partai pesaing PKI dibubarkan pemerintah. PKI pun semakin giat melakukan mobilisasi massa untuk meningkatkan pengaruh dan banyak anggota. Partai-partai lainnya seperti NU dan PNI pun dilumpuhkan. Dilanjut pada tahun 1963, PKI mendesak untuk kekuasaan. Persaingan pun semakin sengit. PKI berusaha mendesak untuk mendapatkan kekuasaan yang semakin besar. Oleh karena itu, PKI melakukan strategi ofensif dipilih untuk mencapai tujuannya. Di tingkat pusat, Partai Komunis Indonesia mulai berusaha secara sungguh-sungguh untuk duduk di dalam kabinet. Kemudian di tahun 1964, perlawanan aksi sepihak. Selama tahun 1964, perlawanan terhadap aksi sepihak semakin lama semakin kuat. Hubungan antara PKI dan Angkatan Darat semakin memanas. Sindiran dan kritik dilontarkan kepada petinggi Angkatan Darat. Pada bulan awal-awal tahun 1965, PKI menyerang para pejabat yang anti dengan PKI dengan menuduh kapitalis birokrat korup. Unsur pembentukan Angkatan Kelima selain Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, polisi yang dikemukakan oleh PKI diakui memang semakin memperkeruh suasana, terutama dalam hubungan antar PKI dan Angkatan Darat. Tentara telah membayangkan bagaimana 21 juta tani dan buruh bersenjata bebas dari pengawasan mereka. Suasana pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat beserta golongan lain non-PKI semakin memanas. Pasukan pemberontak melaksanakan Gerakan 30 September atau peristiwa G30 SPKI dengan menculik dan juga membunuh para jenderal dan perwira. Di pagi buta, pada tanggal 1 Oktober 1965, jenazah para korban kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua yang berada di daerah Lebang Buaya, Jakarta. Setelah mengumpulkan pasukan yang masih setia pada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan. Ketika diketahui bahwa Gerakan 30 September ini ada hubungannya dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi. Gerakan G30 SPKI pun berhasil ditumpas, menandai berakhirnya dari Gerakan Partai Komunis Indonesia. Latar belakang tragedi G30 SPKI. Yang pertama, pembentukan Angkatan Kelima. PKI berupaya memperkuat pertahanan dengan terus mendesak pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan para petani yang dipersenjatai. Namun usulan tersebut ditolak oleh Angkatan Darat. Yang kedua yaitu Nasakom. Ideologi Nasakom adalah salah satu faktor dalam latar belakang terjadinya G30 SPKI. Ideologi Nasakom yang merupakan usulan Presiden Soekarno mendapat sambutan baik dari PKI karena dianggap mampu mewujudkan persekutuan konsepsi antara pendukung nasionalis, agama, dan komunis. Angkatan Darat menolak ideologi Nasakom tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Jenderal Ahmad Yani. Yang ketiga itu konfrontasi Malaysia. Instruksi Soekarno untuk mengganyang Malaysia disikapi ragu-ragu oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menganggap TNI belum mampu menghadapi Malaysia yang masih mendapatkan dukungan dari Inggris. Soekarno pun diliputi kekecewaan. Akibatnya peristiwa konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia mendekatkan Soekarno dengan PKI.
Yang keempat yaitu isu Dewan Jenderal. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Kita mengenal pahlawan revolusi, dimulai dari Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani ditetapkan sebagai pahlawan revolusi pada 5 Oktober 1965. Beliau merupakan Panglima Angkatan Darat ke-6 di era Presiden Soekarno. Jenderal Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922. Sosok Panglima Angkatan Darat ini memiliki berbagai pencapaian, seperti salah satunya yaitu pasukan yang berhasil menyita senjata Jepang di Magelang. Yang kedua yaitu Ahmad Yani dan pasukannya berhasil menahan Belanda di daerah Pingit pada saat agresi militer pertama. Yang ketiga itu Ahmad Yani dipercayai sebagai Komandan Weerskreis, 2 meliputi daerah pertahanan Kedu pada saat agresi militer kedua. Yang kedua itu Letnan Jenderal R. Suprapto. Letjen Suprapto ditetapkan sebagai pahlawan revolusi pada 5 Oktober 1965. Beliau merupakan pahlawan revolusi dan juga menjadi korban G30 SPKI. Beliau dilahirkan pada tanggal 20 Juni 1920. Semasa hidupnya Suprapto dipercayai menduduki beberapa jabatan antara lain. Yang pertama sebagai Kepala Bagian 2 Divisi 5 dan diberi pangkat Kapten Tentara Keamanan Rakyat. Yang kedua itu sebagai Ajudan Kolonel Sudirman setelah dilantik menjadi Panglima Besar TKR. Yang ketiga itu sebagai Kepala Bagian 2 Markas Komando Jawa yang dipimpin oleh Ahana Sution. Yang keempat yaitu Letjen Suprapto sempat berhasil meredam pemberontakan PKI di berbagai wilayah. Yang ketiga itu Letnan Jenderal MT Haryono. Letjen MT Haryono ditetapkan sebagai pahlawan revolusi pada 5 Oktober 1965. Beliau sebelum tewas di tangan PKI sempat berusaha melarikan diri dari kelompok PKI. Namun, pada akhirnya beliau harus tewas dengan beberapa tembakan di tubuhnya. Semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai yang pertama, yaitu sebagai Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Menpangat Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua itu sebagai Sekretaris Delegasi Militer Indonesia ketika konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda 23 Agustus sampai 2 November 1949. Yang keempat yaitu Letnan Jenderal S. Parman. Letnan S. Parman ditetapkan sebagai pahlawan revolusi pada 5 Oktober 1965. Beliau pada masa itu dijemput oleh pasukan berseragam Cakrabirawa, Istana Garda, pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian beliau dimasukkan ke dalam truk dan ditembak mati sebelum dibuang ke lubang buaya. Semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai yang pertama Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta dengan pangkat Kapten. Yang kedua yaitu Kepala Korps Polisi Militer Markas Besar Komando Jawa. Yang kelima yaitu Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Brigjen D.I. Panjaitan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi pada 5 Oktober 1965. Pahlawan ini merupakan korban dari peristiwa G30 SPKI dari ketujuh pahlawan revolusi lainnya. Beliau dijemput dan menyerahkan diri oleh gerombolan PKI, setelah itu ditembak mati untuk dibuang bersama korban lainnya. Semasa hidupnya, beliau pernah menjabat sebagai yang pertama Kepala Urusan Latihan dalam Badan Keamanan Rakyat. Yang kedua itu sebagai Komandon Batalion di Resimen 4 Riau berpangkat Mayor dalam Tentara Keamanan Rakyat. Yang ketiga yaitu sebagai Pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Yang keempat yaitu sebagai Kepala Staf Operasi Tentara dan Teterium 1 Bukit Barisan di Medan. Yang keenam yaitu Brigadir Jenderal Sutoyo Sisomiharjo.
Brigjen Sutoyo Siswomiharjo ditetapkan sebagai pahlawan revolusi pada 5 Oktober 1965. Beliau ditangkap oleh gerombolan PKI yang dilakukan dengan alasan mendapat panggilan dari Presiden Soekarno. Namun, ia malah dibawa ke markas PKI dan ditembak mati pada masa itu. Semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai yang pertama Ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer. Yang kedua itu sebagai Kepala Staf di Markas Besar Polisi Militer selama 2 tahun di TKR. Yang ketiga itu sebagai Asisten Atas Militer Kedutaan Besar Indonesia di London. Yang keempat yaitu sebagai Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Dan yang kelima itu sebagai Inspektur Kehakiman atau Jaksa Militer Utama. Yang ketujuh yaitu Letu Pierre Andreas Tendean. Letu Pierre Tendean ditetapkan sebagai pahlawan revolusi pada 5 Oktober 1965. Pahlawan ini sebagai salah satu pahlawan revolusi terakhir yang menjadi korban salah sasaran oleh PKI karena pada mulanya sasaran utamanya adalah Jenderal Besar TNI Pum Abdul Haris Nasution, sehingga menyebabkan Kapten Pierre Tendean tewas pada saat itu. Semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai satu. Menjelang pada tahun 1962, Pierre Tendean lulus dan dilantik menjadi perwira muda dengan pangkat Letnan II. Yang kedua itu sebagai Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Aibda Karel Sastro itu pun semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai wali kota di TKR. Yang kedua itu Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo. Semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai 1. Komandan Kompi Batalion 28 Divisi 4. Yang kedua yaitu Komandan Batalion A Komando Operasi 17 Agustus. Yang ketiga yaitu Kepala Staf Resimen Tim Pertempuran RTP 2 di Ponegoro. Yang keempat yaitu Kepala Staf Resimen Riau Daratan Kodam 3 17 Agustus. Yang kelima yaitu Komando Pendidikan dan Latihan Koplat Merangkap Komandan Pusat. Yang ketiga yaitu Kolonel Sugiono. Semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai yang pertama Komandan Seksi BKR, yang kedua itu Ajudan Komandan Brigade 10 Divisi Letkol Soeharto, yang ketiga yaitu Divisi Kompi 4 Batalion 411 Brit C di Purworejo. Yang keempat yaitu Wakil Komandan Batalion 411 di Semarang. Dan yang kelima yaitu sebagai Komandon Batalion 411 Banteng Raidens 3 berpangkat Mayor. Penetapan Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap 1 Oktober sesuai dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Keputusan ini merujuk pada sebuah peristiwa memilukan atas gerakan 30 September yang memakan korban jiwa, termasuk korban 6 jenderal atau lebih dikenal dengan G30 SPKI, di mana tanggal tersebut juga menjadi hari perkabungan dari peristiwa Malam Berdarah. Hal tersebut diawali dengan keberhasilan Satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo dalam merebut gedung RRI Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi. Salah satu momen yang mengingatkan perjuangan negara Indonesia dari mengatasi pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan para jenderal terbaik di Indonesia adalah dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut bisa kita jadikan sebagai kebangkitan bagi kita semua untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Makna Hari Kesaktian Pancasila. Yang pertama yaitu semangat jati diri bangsa. Hari Kesaktian Pancasila dimaknai sebagai semangat untuk membangun kembali jati diri bangsa serta mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan menjadi sumber hukum yang mengatur masyarakat Indonesia dalam sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu kekokohan Pancasila sebagai dasar negara. Kesaktian Pancasila dimaknai sebagai upaya untuk memperkokoh peran Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa. Sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran yang tidak disangsikan. Yang ketiga yaitu penghormatan pada pahlawan NKRI. Kesaktian Pancasila
dimaknai sebagai sebuah penghormatan kepada seluruh pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan keutuhan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu kiranya bangsa Indonesia kembali kepada rekonstruksi Pancasila yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Kesimpulannya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila bisa dijadikan kebangkitan bagi kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, serta persatuan dan kesatuan bangsa yang cenderung mulai luntur. Kesaktian Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh warga negara Indonesia sebagai momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tumbuh dan besar sebagai bangsa multikultural dan berkebinekaan tunggal ika. Era globalisasi dan modernisasi merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh semua bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini membuat kita sangat prihatin, sekaligus mengundang kita untuk bertanggung jawab di dalamnya. Bangsa ini bisa berdiri tegak jika semangat menghidupkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu kita kobarkan dan perjuangan kapanpun dan dimanapun kita berada.